A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita singkat pedut di Katungan Dahuan episode yang ke-65. Selamat mendengarkan. Sebenarnya percakapan antara Ki Bagel dan Ki Demang sendiri terjadi ketika Ki Bagel bermaksud mempertanyakan keputusan Ki Demang mendukung Jatmiko. Ketika itu, Ki Bagel juga mengutarakan kecemasannya melihat perkembangan yang terjadi di Katungan Dahuan. Bahkan dalam pembicaraan yang terjadi di antara keduanya, Ki Bagel sempat memperingatkan Ki Demang akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat saja menimpa Katungan Dahuan sebagai akibat dari dukungan Ki Demang terhadap rencana Jatmiko. Namun, Ki Demang ternyata tetap bersikukuh dengan keputusan yang telah diambilnya. Sikap Ki Demang itulah yang membuat Ki Bagel menjadi kecewa. Ki Bagel, kata Ki Demang, selama ini aku menganggap bahwa Ki Bagel adalah salah satu orang yang paling aku percaya penuhnya. Kepercayaan aku terhadap Ki Bagel melebihi kepercayaanku kepada para pebaulah yang lainnya. Apalagi Ki Bagel sendiri telah mengabdi di Katemang ini sejak aku sendiri belum menjadi seorang Demang. Dengan kenyataan seperti itu, tentu Ki Bagel mengetahui bagaimanakah sikapku selama ini dalam memperjuangkan Kademangan Dahuan agar semakin bertambah maju dan sejahtera di masa-masa selanjutnya. Demikianlah Ki Demang. Aku mengenal Ki Demang layaknya aku mengenal diriku sendiri, jawab Ki Bagel. Lantas kenapa Ki Bagel masih meragukan keputusanku dalam persoalan ini? Berkata Ki Demang. Maaf Ki Demang, kata Ki Bagel. Aku menganggap keputusan Ki Demang yang berkaitan dengan persoalan yang dibawa oleh Angger Jatmiko justru tidak mencerminkan sikap Ki Demang yang aku kenal selama ini, jawab Ki Bagel. Kenapa Ki Bagel memberikan penilaian seperti itu? Bukankah semuanya aku lakukan semata-mata untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi kehidupan di Katungan Dahuan dan seluruh penghuninya? Aku hanya berupaya menangkap sebuah peluang yang ditawarkan oleh Jatmiko dan pamannya. Ki Bagel seharusnya mengetahui bahwa Kademangan ini memang mempunyai kesempatan untuk meraihnya, berkata Ki Demang. Sejauh yang aku ketahui, bukankah selama ini Ki Demang masih mengakui bahwa Kademangan Dahuan menjadi bagian dari kekuasaan Demak Bintoro sebagai sebuah kesultanan yang memang diakui keberadaannya, berkata Ki Bagel dalam nada sebuah pertanyaan. Aku mengetahui maksud dari pernyataan Ki Bagel. Sambil beringsut maju, terdengar Ki Demang melanjutkan perkataannya. Bukankah sebenarnya Ki Bagel ingin mengatakan bahwa aku akan memberontak terhadap kekuasaan Demak Bintoro? Apakah sebenarnya memang demikian yang Ki Demang lakukan? Kata Ki Bagel dengan suaranya yang dalam. Untuk sejenak Ki Demang terdiam. Ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam hatinya. Ia memang tidak bisa mengingkari atas apa yang dikatakan oleh Ki Bagel tersebut. Namun Ki Demang telah membuat keputusannya. Ki Demang bahkan telah memperhitungkannya dengan cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusannya tersebut, sehingga Ki Demang tidak mungkin untuk menarik kembali sikap yang telah diambilnya. Sesaat kemudian terdengar Ki Demang berkata, aku tidak ingin menggunakan istilah yang terlalu kasar seperti itu. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa Kademangan Dahuan yang sebenarnya hanya ingin menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan kekuasaan Demak Bintoro? Apakah ada bedanya kedua istilah yang demikian bagi Demak sendiri? Sementara di saat yang sama, Kademangan ini ternyata telah dengan sengaja menghimpun kekuatan untuk mendukung rencananya,
berkata Ki Peker. Kembali Ki Temang terdiam. Sebagai seorang pemimpin dari sebuah kademangan, Ki Temang bukannya tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Ki Peker. Bahkan Ki Temang dapat memperkirakan akibat yang mungkin akan diterimanya apabila pada saatnya Demak Bintoro mengetahui perkembangan yang terjadi di kademangan yang dipimpinnya. Namun, Ki Temang telah berada dalam kedudukan yang sulit untuk membuat sebuah keputusan yang mapan, karena Ki Temang dihadapkan pada persoalan lain yang saling bertautan dalam persoalan yang berkembang. Persoalan yang berkaitan dengan kedua anaknya dengan kepentingannya masing-masing adalah salah satu yang mempengaruhi pertimbangan Ki Temang dalam membuat keputusan. Mungkin Ki Temang dapat mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, namun Ki Temang tidak mungkin menutup mata begitu saja dengan sikap dari kedua anaknya. Dan yang paling utama menjadi pertimbangan Ki Temang dalam membuat keputusan adalah perhitungannya terhadap keselamatan serta masa depan kademangan yang dipimpinnya dengan seluruh penghuninya. Untuk beberapa saat Ki Temang dan Ki Peker saling berdiam diri dalam keadaannya. Sesekali terlihat keduanya menarik napas dengan dalam, seolah keduanya ingin melapangkan dadanya yang terasa menjadi sesak oleh himpitan persoalan yang sedang mereka hadapi. Kekecewaan tergambar jelas pada raut wajah Ki Peker. Namun, Ki Peker memang tidak bisa berbuat lain justru karena Ki Temang menganggap bahwa Ki Temang telah mengeraskan sikap dan pendiriannya. Ki Peker seolah-olah telah kehilangan pengenalannya pada sosok Ki Temang. Baginya, sikap Ki Temang yang demikian bukanlah menjadi sifat Ki Temang yang ia kenal selama ini. Ia tidak tahu kenapa Ki Temang tiba-tiba telah menunjukkan sikap yang tidak sewajarnya sebagai seorang pemimpin dari sebuah kademangan yang selama ini mempunyai kesetiaan terhadap kekuasaan Kesultanan Demak. Sementara itu, Ki Temang beberapa kali memandangi Ki Peker yang sedang duduk di hadapannya. Ki Temang mengetahui bahwa Ki Peker memendam kekecewaan atas keputusan yang telah diambilnya. Meskipun demikian, Ki Temang nampaknya tidak akan mundur dari keputusan yang telah diambilnya. Sambil menggeretakkan giginya, terlihat mata Ki Temang menatap tiang-tiang pendopo dengan tatapannya yang kosong. Ada keraguan tergambar jelas pada raut wajahnya. Sesekali dilemparkan pandangan matanya ke pepohonan yang tumbuh di sudut halaman pendopo sebagai upaya untuk menyembunyikan gejolak perusahaan yang sebenarnya sedang bergemuruh di dalam dadanya. Ada pergulatan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Persoalan yang saat ini sedang dihadapnya benar-benar telah menempatkannya berada pada keadaan yang mengharuskannya mengambil pilihan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kata hatinya. Jauh di dalam hatinya, Ki Temang sebenarnya memang merasa kurang mapan dengan sikap dan keputusan yang diambilnya. Bahkan dalam keadaan tertentu, hati dan perasaan Ki Temang menjadi tertekan. Dadanya seolah menjadi semakin sesak terhimpit oleh beratnya beban persoalan yang harus dihadapinya. Ki Temang Dahuan menyadari sepenuhnya bahwa keputusan yang telah diambilnya sebenarnya juga telah merisaukan hati dan perasaannya. Namun, sebagai seorang pemimpin yang sedang dihadapkan pada satu persoalan yang menyangkut dengan keselamatan dan masa depan dari kademangan yang dipimpinnya, bagaimanapun Ki Temang Dahuan tetap harus membuat sebuah keputusan. Dalam keadaan seperti itulah Ki Temang Dahuan tetap berusaha untuk mengedapkan hati dan perasaannya agar Ki Temang tidak mudah kehilangan perhitungannya. Inilah keputusan terbaik yang memang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini,
Demang seolah-olah sedang memantapkan sikapnya. Dengan sudut matanya beberapa kali Ki Bagel terlihat memandang Ki Demang yang sedang termangu-mangu. Ki Bagel dapat menangkap keraguan tersirat pada wajah Ki Demang. Tetapi Ki Bagel tidak mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya telah membuat Ki Demang menjadi ragu dengan keputusan yang telah diambilnya. Meskipun ada upaya Ki Bagel untuk mencoba mengetahuinya, namun sikap Ki Demang yang seolah menjadi tertutup telah memupus harapannya. Setelah beberapa saat keduanya tenggelam dalam angannya masing-masing, akhirnya terdengar Ki Demang berkata, "Ki Bagel, aku mengetahui bahwa Ki Bagel memendam kekecewaan dengan keputusanku. Aku dapat memahami kekecewaan Ki Bagel tersebut. Namun, untuk saat ini aku tidak mungkin lagi menarik apa yang telah menjadi keputusanku." Lalu dengan nada suara yang dalam Ki Demang melanjutkan perkataannya. "Kalau Ki Bagel masih mempercayaiku sebagai seorang pemimpin tingkat bank ini, berdirilah di belakangku. Selama ini aku menganggap Ki Bagel telah menjadi bagian dari keluargaku sendiri, sehingga aku tidak menginginkan Ki Bagel berdiri merintangi jalan keputusanku. Pada saatnya, Ki Bagel akan menjadi saksi bahwa apa yang aku putuskan saat ini semata-mata demi masa depan dan keselamatan ketebangan ini, dan juga seluruh penghuninya." Mendengar perkataan Ki Demang, terlihat wajah Ki Bagel merona merah. Untuk saat Ki Bagel justru telah menjadi terdiam. Kekecewaan yang selama dirasakan terasa semakin menggumpal di dalam dadanya. Terlihat Ki Bagel beringsut maju sambil mengadahkan kepalanya. Terdengar Ki Bagel berkata dalam nada yang berat, "Kenapa Ki Demang berkata seperti itu? Apakah itu berarti Ki Demang mulai meragukan kesetiaan dan pengabdianku bagi Kademangan ini? Bukankah Ki Demang mengetahui lebih dari separuh perjalanan hidupku aku abdikan untuk kemajuan Kademangan ini?" Ki Demang tidak bisa menutup keterkejutannya mendengar perkataan Ki Bagel. Ada nada yang berbeda dalam kata-kata yang disampaikan oleh Ki Bagel tersebut. Untuk sekilas, wajah Ki Demang menegang. Ada kemarahan yang terasa terungkit dalam dirinya. Namun Ki Demang berusaha untuk dapat kembali menguasai perasaannya, agar tidak terseret dengan sesuatu dan suasana yang penuh tekanan. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak ingin kehilangan keseimbangannya dalam menanggapi perkataan Ki Bagel. Ia mengetahui bahwa Ki Bagel nampaknya benar-benar berada pada puncak kekecewaannya. Ia pun mengetahui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Ki Bagel tersebut sebenarnya dilandasi kecintaannya kepada Kademangan Dauhan. Namun Ki Demang menganggap bahwa keputusan telah diambilnya memang tidak mungkin ditariknya kembali. Untuk itulah akhirnya Ki Demang memerlukan untuk memberikan keterangan kepada Ki Bagel. Dengan suara yang lunak, Ki Demang berkata, "Maaf Ki Demang, maaf Ki Bagel, mungkin kata-kataku memang terlalu tajam. Aku tentu tidak bermaksud untuk meragukan apa yang telah Ki Bagel lakukan bagi Kademangan ini. Namun aku perlu mengatakannya kembali, bahwa aku tidak mungkin untuk menarik lagi atas apa yang telah menjadi keputusanku." Saat Ki Demang menghentikan kata-katanya, seolah Ki Demang sedang menimbang kembali apakah keterangan yang ingin disampaikannya memang perlu diketahui oleh Ki Bagel. Terlihat Ki Demang memandangi Ki Bagel yang sedang tertunduk. Sambil menghela napasnya, akhirnya Ki Demang berkata, "Aku ingin memberitahukan pada Ki Bagel, dan semoga apa yang akan aku katakan ini dapat membantu Ki Bagel dalam membuat penilaian ulang atas apa yang telah aku putuskan." "Ki Bagel," kata Ki Demang selanjutnya, "meskipun bukanlah menjadi pertimbangan yang utama, namun aku mengakui kenyataan tentang jati diri sebenarnya dari Jatmiko merupakan salah satu alasan yang telah
merupakan salah satu alasan yang telah mempengaruhi pertimbanganku dalam membuat keputusan. Ki Bagel terlihat mengurutkan dahinya, namun Ki Bagel hanya terdiam sambil menunggu perkataan Ki Temang selanjutnya. Berdasarkan keterangan Ki Wilogo, anak muda yang mengaku bernama Jatmiko itu sebenarnya bukanlah anak muda kebanyakan. Anak muda tersebut mempunyai lajar keturunan yang terhubung dan orang besar dari sebuah kekuasaan di masa sebelumnya. Bahkan Ki Wilogo sendiri adalah seorang yang berasal dari satu lingkungan yang sama dengan Jatmiko. Ki Bagel terkejut mendengar keterangan Ki Temang, namun sebelum Ki Bagel sempat menanggapinya, terdengar Ki Temang telah melanjutkan perkataannya kembali. Ki Wilogo juga mengatakan bahwa Jatmiko telah lama mempersiapkan rencananya. Semua dilakukannya dengan begitu cermat dan matang. Dalam menjalankan rencananya, Jatmiko tidak berdiri sendiri. Ada dukungan yang nyata dari beberapa pemimpin wilayah di daerah timur. Sebuah kekuatan besar telah berdiri di belakang Jatmiko untuk mendukung rencananya. Apakah itu berarti Jatmiko dan Wilogo bukanlah nama-nama sebenarnya dari keduanya? Bertanya Ki Bagel. Demikianlah kata Ki Temang. Namun, untuk saat ini aku memang belum bisa mengatakan lebih banyak tentang jati diri dan asal-usul sebenarnya dari Jatmiko dan juga pamannya, termasuk gambaran kekuatan yang ada di belakang mereka. Pada saatnya, kalau waktunya telah aku anggap tepat, aku akan mengatakan kepada Ki Bagel tentang jati diri keduanya serta beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dari keputusanku saat ini. Demikianlah gambaran percakapan antara Ki Temang dan Ki Bagel yang telah diceritakan oleh Ki Bagel kepada Kiai Bauwiryo. Dan kali ini Kiai Bauwiryo telah meneruskan kepada Winosono. Winosono pun mendengarkannya dengan seksama. Ia pun menghela napasnya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikianlah episode 65, cerita silat pedut di Katemangan Dauhan. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Tidak lupa bagi para pendengar yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa.